pujian kita kepada Guru Agung kita, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Hormat kepada Ia yang penuh berkah, yang layak, yang cerah sempurna sejati. Mitra kebajikan sekalian, khususnya yang di VPDS, kita jumpa lagi ya di hari yang sangat spesial ini. Kenapa spesial? Karena ini adalah hari purnama, ya, tanggal 15. Purnama selalu tanggal 15, ya. Tapi ada yang bilang purnamanya kemarin. Kalau secara tradisi Buddhis Thailand, mungkin kemarin ya, yang dianggap Maga Puja gitu ya, purnama. Tapi kalau secara Tionghoa, kalender Tionghoa mungkin hari ini gitu ya, bertepatan dengan Cap Gomeh juga, ya. Oke, enggak masalah ya. Memang dari dulu selalu kadang-kadang bisa sama harinya, kadang bisa berbeda, enggak masalah, beda 1 hari biasanya. Oke, jadi hari ini spesial karena saya akan membawakan sesuatu yang sebetulnya sudah sangat umum ya. Apa sih yang dirayakan di tanggal 15 di bulan pertama penanggalan Tionghoa ini ya, atau Cap Gomeh. Ya, dan juga berikutnya nanti karena kita ini acara-acara Buddhis di wihara, kita akan memaknai juga secara Buddhis bagaimana pemaknaannya. Ya, jadi umum, tetapi saya percaya bahwa ini akan ada banyak hal-hal yang baru yang mungkin selama ini belum pernah didengar atau dipelajari gitu. Oke, jadi ini dalam rangka Cap Gomeh, ya. Mungkin banyak yang belum tahu juga artinya apa secara harfiah gitu ya, secara literal gitu. Arti Cap Gomeh adalah Cap Gomeh itu 15 ya, 15 ya. Mei itu artinya malam, jadi malam ke-15. Dihitung dari mana? Dihitung dari hari pertamanya Imlek ya, pas kita bilang Sinjung Kyonghui itu. Nah, itu hari pertama ditambah 15 sekarang ini ya. Jadi adalah rangkaian perayaan tahun baru Imlek ya. Nah, tapi sekarang nih kesempatan terakhir kalau mau bilang Kongsi Fatse atau Sinjung Kyonghui ya, sekarang gitu ya. Kalau besok mungkin sudah lain lagi occasion-nya ya. Jadi istimewa nih, saya merasa terhormat bisa memberikan Sinjung Kyonghui yang terakhir pada malam hari ini di VPDS ya. Jadi tradisi Cap Gomeh ini dimulai sebetulnya itu belum terlalu lama, paling baru sekitar 4 abad yang lalu. Ya, bukan sejak 2000 tahun seperti tradisi Buddhis itu enggak. Baru sejak abad ke-17 Masehi dari dinasti Han. Nama saya Han, jadi sama dinasti Han ini di sana ya. Satu ada peristiwa perpindahan atau transmigrasi gitu ya, masyarakat ke daerah selatan Tiongkok. Dan sejak saat itu karena di endorse oleh kaisar ya di Tiongkok sana ya, akhirnya menjadi mendunia karena umat atau orang Tionghoa di seluruh dunia ada di mana-mana ya. Jadi hal baru namanya Cap Gomeh, di mana biasanya dulu awalnya dimulai dari para petani itu memasang lampion warna-warni di sawah, di ladang begitu. Wah, gunanya apa? Satu, ya untuk menghias ya, memperindah pemandangan. Jadi meriah begitu, ini pesta rakyat. Ya. Kemudian yang kedua itu untuk ada lampu-lampu malam hari kan, mengusir hama atau mungkin hewan-hewan yang jadi perusak gitu ya, seperti misalnya musang atau tikus ya atau ular gitu ya. Jadi takut karena ada lampion warna-warni begitu. Ya, ini lambang untuk mengusir yang jahat begitu. Dan juga mereka bergembira bersama melakukan pertunjukan musik ya, ada juga apa itu? Barongsai gitu ya. Nah, itu untuk memperingati malam ke-15 tahun baru Imlek ini. Ya, kira-kira itu sekilas saja mengenai Cap Gomeh. Mungkin nanti lain kali kalau belum puas ya, kita bahas lagi mengenai macam-macamnya. Tapi ini kan tradisi di Tiongkok sana gitu ya. Kalau di umat Buddha sendiri, bagaimana pemaknaan dari purnama itu, malam purnama itu secara Buddhis bagaimana? Ya, kita berusaha merujuk ke Sutta di Tipitaka. Biasanya kalau kita tuh tanggal 15, ya ini secara umum tanggal 15, bukan cuma malam hari ini Cap Gomeh saja ya, 15 setiap bulan, kan ada 12 kali berarti setahun gitu ya. Umat Buddha ini ciri khasnya setiap tanggal 15 itu melakukan puasa. Nah, puasa itu bahasa palinya adalah, apa, ada yang tahu nggak? Mungkin nggak tahu ya. Kalau saya sebut uposata, Anda mungkin pernah dengar ya, sering dengar uposata. Nah, kalau saya tanya, uposata arti harfiahnya apa? Arti harfiahnya ya puasa, ya fasting. Nah, jadi Anda ini hebat ya.
Anda tahu kata puasa, Anda tahu kata uposatha, tapi Anda tidak tahu bahwa uposatha adalah puasa. Mungkin begitu ya. Vincent sampai ketawa dia. Itu bahasa Pali. Kalau bahasa Sanskerta adalah upawasata. Upawasata. Sama artinya uposatha, puasa. Ya. Jadi apa tradisi uposatha ini? Ini suatu tradisi yang bagus ya, dimulai zaman ketika Buddha sendiri masih hidup. Nanti saya ceritakan sejarahnya ya. Jadi tujuannya adalah untuk membersihkan pikiran ya. Ya biasa ajaran Buddha selalu utamanya adalah tentu saja memurnikan pikiran ya, membersihkan batin begitu ya. Tapi dilakukan secara khusus karena sampai ada perayaannya hari khususnya begitu ya. Jadi kalau pikiran kita bersih, kita bisa lebih memperoleh kebahagiaan ya. Dhamma suka, kebahagiaan sesuai dhamma. Nah, nama wiharanya kan Dhamma Suka. Nah, cocok ini. Kebahagiaan dhamma, sesuai dhamma di dalam dhamma begitu. Ya, kalau di film Kung Fu Panda ada istilah itu inner peace, inner peace. Nah, sama. Jadi inner peace untuk happiness, ahusukang begitu ya. Tujuannya kalau makin bersih pikirannya, makin kita bisa bahagia, hening dan bening gitu ya. Nah, uposatha ini atau puasa itu dirayakan berapa kali sebulan? Ya, ada yang bilang 2 kali. Ya, kalau orang Sri Lanka, aliran Sri Lanka 2 kali. 2 kali. Ya, tanggal 1, tanggal 15, Chait Sapgo. Ya. Kemudian kalau aliran Thailand itu 4 kali. Tanggal 1, 15 dan juga minggu-minggu di antaranya. Jadi 1, 8, 15, 23. Ya, jadi seminggu sekali gitu. Ya, 4. Kalau di Myanmar mungkin mirip dengan Thailand ya, 4. Di Tiongkok sana ada yang ya umumnya sih Cecapgo gitu ya, 115. Tapi ternyata ada juga yang sampai 6 kali atau 8 kali ya. Bebas sih sebetulnya ya. Makin sering sebetulnya makin bagus ya. Kalau para samana, biku, bikuni segala macam kan menjalani uposatanya tuh puasa Buddhisnya ini kan tidak cuma tergantung posisi atau penampakan rembulan. Ya setiap malam, setiap hari ya, setiap hari menjalani uposatha seperti ini ya. Nah, itu kalau untuk para biku. Ya, jadi intinya di dalam uposatha ini para perumah tangga Buddhis maupun para samana atau petapa Buddhis itu ya, itu meningkatkan praktik mereka, studi mereka, aksi mereka, meditasi mereka diperdalam, ditingkatkan gitu. Ya. Dan juga mereka kadang-kadang kumpul di wihara. Kalau pas tidak pandemi gitu ya, kumpul-kumpul di wihara untuk mengeratkan komitmen atau persahabatan ya, tanggung jawabnya, rasa social responsibility-nya itu dipererat lagi dengan adanya perayaan-perayaan semacam ini. Nggak cuma satu, nanti ada juga beberapa perayaan tanggal 15 atau Capgo yang lainnya, nanti saya jelaskan lagi ya. Jadi intinya biasanya apa kegiatannya selama uposatha? Kalau bagi rumah tangga itu seperti saya bilang tadi ya, misalnya kita saya paling gampang pakai formula dana sila bawana misalnya begitu ya. Jadi kita tuh meningkatkan dana kita pas hari-hari spesial ini. Misalnya kita memberikan apa itu makanan kepada para biku ya, memberikan pindapata ya, pindapata. Makanan di dalam mangkok itu dijatuhkan ke dalam mangkok, pindapata bahasa Bali-nya ya. Atau misalnya dana umum gitu ya, dana kewihara, dana ke yayasan, dana kemanusiaan, apapun ya. Reminder untuk melakukan dana yang ekstra, yang lebih pada hari yang disucikan ini. Kemudian sila ya, sila. Ya, silanya bukan cuma biasa 5 sila, biasa kita kan 5 sila ya. Ini 8 sila atau atas sila. 5 sila itu sudah wajib sehari-hari ya, tidak usah dirayakan lagi setiap hari. 365 atau 366 pada tahun kabisat ya. 5 sila hukumnya wajib. Nah, kalau 8 sila ini nggak wajib. Tetapi ya makin sering makin baik. Ya minimal pas hari-hari perayaan hari raya umat Buddha ini ya. Jadi 8 sila. Saya jelaskan apa itu 8 sila. Kemudian ketiga bawana. Dana sila bawana. Bawana itu pengembangan batin. Nah, pada hari spesial ini tolonglah kita itu studinya baca-baca ditingkatkan. Berkomitmenlah misalnya dalam 3 hari atau 1 minggu ini dalam rangka hari Maga Puja misalnya atau Waisak nanti misalnya bisa juga nanti ya. Itu saya menyelesaikan 1 buku misalnya gitu ya. Tidak usah 1 hari, seminggu misalnya atau sebulan ya. Kemudian apalagi baca parita atau baca keng gitu ya, mendaras gitu ya. Kemudian bawana apalagi meditasi tentu saja ya. Dipergiat, diperlama durasinya. Kan
biasanya dapat libur dari kantor gitu ya. Kalau kantor nggak libur, ya nggak apa-apa. Malam itu mungkin Anda ronda sedikit lah. Biasa tidur jam 10, sekarang tidur jam 12 untuk meditasi lebih lama misalnya gitu. Ya, itu kalau para perumah tangga. Dan kalau pada saat uposatha begini, para biku biasanya itu mereka melafalkan atau mendaras patimokkha. Patimokkha. Patimokkha itu satu peraturan petapa, para biku punya peraturan gitu, mereka mendaraskan ya kalau para biku Theravada 227 sila bagian dari Vinaya itu ya, kumpulan ringkas dari Vinaya itu ya, dalam kumpulan sangga minimal 4 biku bersama-sama ya membacakan Patimokkha begitu. Kemudian juga ada tradisi para biku selama uposatha ini tanggal 15 itu mereka melakukan confess atau pengakuan gitu. Pengakuan, kalau di agama lain ada istilah pengakuan dosa gitu ya. Di ajaran Buddha juga ada pengakuan pelanggaran ya, pengakuan pelanggaran. Confess atau pengakuan bila ada misalnya biku yang melanggar winaya ya, dengan cara-cara yang diatur winaya semuanya. Nah, saatnya adalah ketemuannya di situ, di saat uposatha itu ya. Oke, itu sekilas kira-kira kegiatan yang harus dilakukan atau biasa dilakukan di saat uposatha. Yang berikutnya lagi tentu adalah sejarahnya. Dari mana sih sebetulnya kok ada tradisi seperti ini gitu ya. Ini ada, kalau kita rujuk ke sutanya itu ada di Anggutara Nikaya Wagga atau kelompok ketiga suta atau pembabaran ke-70. 3.70 ya. Itu ada suta yang judulnya adalah Uposatha, Uposatha Sutta, jelas sekali. Atau ada juga bilang versi lamanya adalah Mulu Posatha. Mulu Posatha, mula Uposatha Sutta. Jadi pembabaran mengenai awal atau mula dari Uposatha. Nah, ini bagus ya. Mungkin banyak yang belum dengar gitu ya. Saya akan rangkum. Ini panjang, cukup panjang. Kalau dibacakan ya nanti enggak cukup waktunya ya. Tapi saya kasih highlight-nya saja ya. Seperti ini saya bacakan paragraf awalnya. Demikian yang saya dengar, Ewang Mesutang gitu ya. Pada suatu ketika Bagawa tinggal di Sawati, di pertapaan Puba atau Puba Arama. Anda tahu ya, punya siapa itu pertapaan ya, di Wisma Migaramata. Kemudian Wisaka Migarawata ya pada hari Uposatha mendatangi Bagawa. Nah, ini antara Wisaka Hartawati penyantun Buddha ya itu mendatangi Bagawa yang punya atau yang memberikan Pubarama itu namanya Ibu Wisaka ya. Pada hari Uposatha mendatangi Bagawa. Setelah mendekat bersujud kepada Bagawa, duduk di satu sisi. Duduk di satu sisi Bagawa lalu mengatakan ini kepada Wisaka Migaramata. Wisaka, mari, come gitu ya, ehi gitu ya. Dari manakah engkau datang pada dini hari? Jadi pagi-pagi itu ya, datang ke situ. Ya, Bante, hari ini saya menjalani uposatha. Nah, begitu. Jadi kata uposatha itu kata yang umum. Sebelum jadi tradisi pun di zaman Buddha sudah ada menjalani begitu gitu ya. Gitu. Tapi mungkin ya baru pribadi-pribadi gitu, belum dideklarasikan secara umum gitu ya. Agama lain pun menjalankan ini karena ya kata uposatha itu kata umum puasa. Agama Brahmanisme kuno gitu ya menjalani puasa masing-masing ya. Nah, di sini Buddha menjelaskan apa itu ada 3 macam jenis uposatha ya. Wisaka ada 3 uposatha. Apakah yang 3 ini? 1 uposatha gembala, uposatha niganta, uposatha suciwan. Apakah uposatha gembala itu? Ini saya rangkum ya. Ini saya terjemahan dari bahasa Pali udah jadi lengkap. Kapan-kapan saya terbitkan ini ya. Tapi ini rangkumannya. Uposatha gembala itu apa? Nah, ini menjalankan puasa uposatha, tapi pikirannya itu ya mikirin makanan terus. Ya, penuh kerakusan. Harusnya kan puasa ya nggak cuma sekedar makan, tapi pikirannya nih mikirin makanan terus. Aduh, mungkin saking laparnya gitu ya. Nah, ini nggak bagus nih kata Buddha, nggak benar nih. Ini tidak sesuai dengan Dhamma gitu ya. Nah, tidak banyak manfaatnya kata Buddha. Kalau puasa dengan cara mikirin makanan terus penuh keserakahan tadi itu. Tidak banyak buahnya, tidak banyak manfaatnya, tidak banyak memancar, tidak banyak merebak. Oke, yang kedua, uposatha niganta. Niganta itu nama kaum petapa yang telanjang begitu. Ya, mereka juga rajin melakukan uposatha. Ya. Kemudian, tetapi nah kadang-kadang mereka tuh nggak murni sila-silanya ya. Kadang-kadang mereka masih bisa bohong, masih bisa mengambil yang tidak diberikan ya, melanggar sila gitu. Nah ini juga sama, tidak banyak buahnya, tidak banyak manfaatnya ya. Jadi tadi kalau yang pertama itu yang gembala itu melakukan pelanggaran melalui pikiran.
Nah, kalau paraniganta ini masih pelanggaran tapi melalui perbuatan, yaitu apa? Dari itu bohong, ucapan dan perbuatan ya, pikiran, perkataan, perbuatan kan. Nah, kalau yang pertama gembala tadi itu pikirannya doang nih, pikirannya sudah nyeleweng kemana-mana, udah gak bener ya. Tapi kalau niganta ini ya pikiran itu nggak benar juga ya, tapi ditambah lagi lebih parah lagi, perbuatan ucapannya masih bohong, masih mencuri gitu ya misalnya kan. Nah, itu kurang murni. Nah, yang paling bagus uposatha suciwan kata Buddha. Nanti yang bagaimana ya? Ya, ini yang suciwan itu ya tadi ya, siswa suciwan seperti yang dilakukan para suciwan, maksudnya itu para sotapana, sakadagami, anagami, arahanta gitu ya, atau arahanta itu saya terjemahkan sebagai yang maha suci atau yang layak gitu, yang layak. Kata arahat itu yang layak. Nah, biar terbiasa nanti menggunakan kata yang layak. Jadi siswa suciwan itu siswa para suciwan meniru suciwan. Kalau suciwan bagaimana jalankan puasa ya, menjalani uposatha Brahma. Maksudnya apa tuh? Uposatha Brahma. Brahma itu artinya luhur, tinggal bersama Brahma. Woi, Brahma bisa berarti sosok makhluk-makhluk dewa tinggi gitu ya, atau bisa juga berarti keluhuran. Berpikir mengenai Brahma, ya, kemudian pikiran menjadi jernih, kegembiraan muncul, pikiran yang terkotori lenyap. Nah, gitu ya. Jadi lebih lanjut Buddha membreakdown lagi ya uposatha para suciwan, ya, yaitu mereka ini dalam hari-hari uposatha itu mengingat Dhamma, mengingat Buddha, ya Brahma tadi, Buddha, terus mengingat Dhamma, kemudian mengingat atau merenungi Sangga dengan sifat-sifat luhurnya itu ya di Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangga Nusati, ya. Kemudian juga berikutnya merenungi atau mengingat sila sendiri. Tadi kan perenungan kepada Tiratana ya. Kemudian mengingat sila sendiri yang tak terlanggar, tak berlubang, tak bernoda, tak tercemar, membebaskan, dipuji orang bijak, tidak keliru, mendukung keheningan. Sila yang mendukung keheningan. Karena ada sila, samadhi, panya gitu ya. Nah, sila bukan sila biasa nih, sila yang mendukung samadhi. Samadhi itu keheningan. Nah, sila samadhi mendukung panya. Panya itu kebijaksanaan. Ya, jadi ini saling mendukung. Ya, kayak pondasi, rumah, lantainya, ini dindingnya, ini atapnya. Wah, seperti itu ya, saling mendukung. Wow, ini sila yang tinggi gitu ya. Jadi merenungi sila. Ya, kemudian perenungan berikutnya, yang kelima adalah merenungi dewa-dewa. Dewa-dewa, ada alam-alam kehidupan yang tinggi, dewa-dewa itu direnungi. Ini panjang lebar ya, tapi saya intisarikan aja. Jadi memiliki keyakinan sedemikian rupa bahwa begini, ketika dewa-dewa itu meninggal dari sini, mereka terlahir di sana. Aku pun punya keyakinan sebegitu rupa. Kalau aku baik menjaga dana sila bawana, nanti mati pun masuk surga jadi seperti dewa-dewa atau jadi masuk alam Brahma begitu. Ya, tidak mau kalah dengan para dewa. Wih, keren itu ya. Nah, itu perenungan, 5 perenungan dilakukan oleh seorang umat Buddha gitu ya. Nah, di bagian terakhir dari sutta mengenai uposatha ini ya adalah 8 sila. Nah, inilah di sini lahirnya atau formula atas sila atau 8 sila atau ada bilang atangga sila. Atangga itu 8 faktor sila. Sila 8 faktor ya. Nah, ada 8 macam, itu dari sini lahirnya ya 8 sila. Ya, jadi Wisaka, siswa suciwan itu merenung sedemikian. 1, selama hidup yang layak atau maha suci, yang maha suci meninggalkan membunuh makhluk. Nah, ini sila pertama. Ya, panjang-panjang lebar gitu. 1 itu. Panatipata wiramani, sikap padang sama diam itu loh. Ya. Yang kedua, selama hidup meninggalkan mengambil yang tak diberikan. Memantang mengambil yang tak diberikan. Hanya mengambil yang diberikan. Hanya mengharapkan yang diberikan. Hidup membuat diri murni tanpa mencuri. Wow, ya. Bahkan hanya boleh mengharap yang akan diberikan. Ya, jadi misalnya biku, hanya bisa menerima makanan saja. Ya udah, kalau ngarep pun ya, enggak usah ngarep sebetulnya, pasti dikasih nanti kan. Kalau ngarep pun ya makanan lah. Jangan biku mengharap minta handphone, minta laptop, atau minta apa ya, jas seperti yang dipakai sama Vincent gitu ya, jangan gitu ya. Nah, itu enggak pantas gitu ya. Yang diberikan misalnya jasnya berupa jubah ya oke, kalau memang betul-betul butuh atau obat-obatan gitu ya. Nah, sama gitu. Itu untuk para biku. Kalau rumah tangga kan ya enggak usah macam-macam lah. Pikirannya enggak usah seperti Doraemon. Aku ingin begini, aku ingin begitu. Enggak perlu. Apalagi selama uposatha gitu kan ya. Ya, yang ketiga, selama hidup meninggalkan laku hidup tak luhur. Ya. Jadi berlaku hidup luhur, brahmacharya. Ya, hidup menjauhi dan memantang berhubungan intim. Nah, ini ketiga, ya.
Jadi itu terjemahannya nih, saya terjemahan satu-satu kata demi kata dari bahasa Pali. Meninggalkan laku hidup tak luhur, berlaku hidup luhur, hidup menjauhi dan memantang berhubungan intim. Nomor 3. Yang keempat, ya, meninggalkan berkata dusta, memantang berkata dusta, mengucapkan kebenaran, memegang kebenaran, jujur, terpercaya, tak mengelabui dunia dengan kata-kata. Wah, puitis sudah ya. Yang kelima, selama hidup ya, meninggalkan arak tua saat memabukkan yang menyebabkan kelalaian. Memantang arak tua saat memabukkan yang menyebabkan kelalaian. Jadi meninggalkan dan memantang ya. Nah, itu nomor 5. Ini mirip formulanya dengan 5 sila ya. Saya tahu semua 5 sila, cuma yang nomor 3 itu biasanya kan cuma kamesumi cacara gitu ya, yaitu menghindari perilaku keliru terhadap nafsu gitu ya. Tapi kalau yang nomor 3 di sini lebih keras lagi itu, termasuk kamesumi cacara plus menghindari berhubungan intim. Kalau suami istri bagaimana? Ya termasuk ya, masuk. Ya kalau hari biasa oke, enggak apa-apa gitu ya. Masuk sini jangan dulu. Nomor 6 ya, nah, tambah 6 7 8 ya, 5 sila tambah 3. Nomor 6 ya, makan sekali sehari. Nih ada ya, sekali sehari. Memantang makan pada malam hari, memakan mantang tak pada waktunya. Nah, 3 hal ini ya. Jadi para biku zaman dulu itu makanya satu hari satu kali. Kalau perlu kita pun selama puasa di Uposatha Cap Go begitu ya, akan sekali sehari. Ya kalau Vincent misalnya kemarin Uposatha ya Vincent ya, saya tanya nih makannya berapa kali sehari? Ayo, 3. Kok tetap? Padahal kan ya puasa setelah midday, setelah tengah hari itu kan puasa sampai fajar berikutnya kan, ya minimal maksimal 2 kali lah, misalnya sarapan sama lunch gitu ya, before 12 ya. Tapi kan kamu mungkin tidak tahan ya. Jadi mungkin bangunnya sengaja pagi-pagi. Nah, harusnya setelah fajar menyingsing ya, misalnya jam 5.30, begitu Anda lihat matahari ada di kelihatan begitu oranye, nah itu sudah terbit gitu ya. Nah, misalnya Anda makan jam 5.45, oke lah. Tapi jangan 9 jangan makan lagi. Nanti jam setengah 12 makan lagi 3 kali juga, sama aja porsinya kan. Nah, ini curang ya. Ya tentu Anda tidak kelaparan, tidak ada latihannya selama 18 jam berikutnya. Kecil itu, gampang. Jangan mensiasatin sila atau winaya dengan kecurangan-kecurangan pikiran. Sama, dan upasata para gembala atau para niganta tadi itu ya. Akal-akalan jadi ya. Oke, ya berguru aja ya. Tapi biasanya memang para biku tuh makannya 1 hari 1 kali. Di zaman Buddha hidup. Ya pun boleh, mau makan 2 kali, 3 kali ya oke lah. Tapi ya kalau bisa 1 hari 1 kali ya, lebih bagus gitu. Tapi kalau di Indonesia mungkin ya minimal 2 kali ya. Sarapan biku juga ada dana makanan kan, dan juga sebelum jam 12, jam 11 misalnya gitu, dana makanan. Tapi idealnya sehari 1 kali ya. Kemudian nomor 7 ya, memantang, menari, menyanyi. Nih, hati-hati ya, saya baca dari terjemahan Pali ya. Memantang, menari, menyanyi, mendengarkan musik, menonton hiburan, mengenakan untayan, wewangian, olesan, perhiasan, riasan. Ini beda-beda semua loh, Bapak Ibu. Ya, menari Anda tahu, menyanyi Anda tahu, ya, mendengarkan musik, ya, mendengarkan, bukan mendengar musik. Bedanya apa? Mendengarkan tuh sengaja mendengar. Kalau kita lagi uposata terus ada apa orang lewat pakai musik neng 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 gitu, atau ada odong-odong lewat begitu ya, tiap hari ada odong-odong lewat di depan rumah saya. Nah kan otomatis saya krungu atau dengar gitu ya, kan tapi saya tidak menikmati, tidak sengaja mencari hiburan, nonton ya, enggak gitu loh. Mendengar musik, tapi ini harusnya mendengarkan musik, sengaja mendengar. Ya, saya terjemahnya hati-hati. Menonton hiburan. Nah kalau menonton berita, BBC gitu ya boleh. Membaca nggak diatur nih, berarti membaca majalah hiburan juga boleh. Sebaiknya juga jangan. Intinya kan ya mendengar, menonton, membaca. Baca kan cuma pakai nonton kan. Anda baca komik misalnya, kan sambil nonton kertas. Kalau nonton bioskop atau TV atau YouTube kan nonton screen gitu. Tapi sama aja intinya menonton. Menonton komik jangan dulu. Tapi kalau menonton misalnya Nat Geo gitu ya, atau Anda sedang sekolah, tidak masalah kan nontonnya ilmu pengetahuan, riset, edukasi, is oke. Untayan, nah untayan, mengenakan untayan ya kalung-kalungan. Untayan bunga juga nggak boleh, kalung nggak copot. Parfum, wangian, ya. Oke. Kemudian olesan itu ya balsem atau krim, apa itu pelembab, ini, oles semua kan, bahasa palingnya olesan, ya. Perhiasan dan riasan, apa bedanya?
yang perempuan mungkin lebih tahu ya, perhiasan. Saya tanya sama istri saya dulu, mendiang itu, apa bedanya itu perhiasan dan riasan waktu itu. Perhiasan itu misalnya anting-anting gitu ya, anting-anting. Kalau riasan itu biasanya mungkin jepit atau pita misalnya gitu ya. Ya, tanya Vincent lebih tahu, dia bajunya lebih bagus dari saya. Kamu nggak pakai dasi ya? Kalau dasi itu apa? Dasi itu riasan ya, dasi riasan kan. Kalau perhiasan itu apa? Blush on gitu mungkin. Itu olesan ya. Perhiasan itu jam tangan misalnya, jam tangan atau kalung atau anting-anting. Anting-anting ada di sini juga ya Vincent ya. Ada di sini, ada di sini. Atau teman saya itu bingung, saya itu pernah sakit ya. Ya, itu perhiasan. Riasan tadi itu ya, mungkin pakai topi segala macam gitu. Ya, untuk riasan kalau topi kena panasan enggak apa-apa. Yang ke-8 ya, meninggalkan alas tidur tinggi dan mewah, memantang alas tidur tinggi dan mewah. Berbaring di alas rendah, alas kecil atau hamparan rumput. Tuh, bayangin zaman dulu ketatnya seperti itu. Wisaka, demikianlah uposatha suciwan itu ya, banyak buahnya, banyak manfaatnya, banyak memancar, banyak merebak. Nah, keren gitu ya. Jangan seperti yang gembala atau yang seperti ini Ganta tadi ya, cuma akal-akalan pikirannya banyak, pikiran kata perbuatannya kurang bersih. Ya, itu seperti itu. Jadi itu formula 8 sila ya menurut Anggutara Nikaya di Sutta Uposatha Sutta. Nah, ini ada banyak di Sutta-sutta ada berpuluh-puluh yang memuat itu. Tetapi ada yang unik nih Bapak Ibu. Anda mungkin belum pernah baca. Ada rumusan atau formula 8 sila yang lain. Cuma ada di Dhammika Sutta. Di Sutta Nipata 2, ya, Sutta 14. Wagga 2, Sutta 14. Dhammika Sutta. Ya agak beda urutannya nih. Ya, saya bacakan ya secara singkat ya. Ini barusan saya terjemahkan bulan lalu, jadi saya kaget juga. Baru ketemu, senang sekali saya. Satu, sama nih, jangan membunuh makhluk. Ini lebih singkat to the point. Jangan membunuh makhluk. Yang kedua ya, jangan mengambil yang tak diberikan. Sama ya Vincent ya, 1-2 sama ya. Adinadana, Panatipata dia. Yang ketiga ini, jangan berkata dusta. Nah harusnya biasanya kan apa? Musawadah harusnya keempat ya. Sekarang pindah nomor 3. Ya, nomor 4, jangan ada saat memabukkan. Nah, jangan ada saat memabukkan. Biasanya nomor 5 jadi nomor 4. Nomor 3-nya kok terdowngrade kemana? Nah, nomor 3 ini tertukar menjadi nomor 5. Nomor 5, yaitu memantang laku hidup tak luhur dan berhubungan intim. Nah, 3-nya pindah ke 5. Wih. Nomor 6, 7, 8 sama. 6, jangan makan pada malam hari dan makan tak pada waktunya. Yang 7, jangan mengenakan unten dan jangan memakai wewangian. Yang 8, tidurlah di alas kecil atau di hamparan di tanah. Ya, ini versinya lebih singkat ya. Tapi bedanya 3 sama 5 itu dilukir gitu, di exchange gitu ya. Nah, seperti itu. Inilah uposatha yang memiliki 8 faktor. Ya, Atangga sila, Atanggika sila. Dijelaskan oleh Buddha yang telah pergi ke akhir duka. Dan karenanya menjalani uposatha pada hari ke-14, ke-15, ke-8, dan pada hari libur khusus. Ada ini khusus ya. Dengan pikiran jernih terbekali 8 faktor secara penuh. Oke ya, jadi itu 8 sila ada 2 versi, tapi intinya samalah 3-5 diputar aja ya. Oke, kemudian ada uposatha hari puasa yang spesial bagi umat Buddha, yang sampai dijadikan hari raya. Kalau di Indonesia bahkan ada yang dijadikan hari raya nasional. Terima kasih untuk pemerintah ya RI bahwa membuat hari raya spesial. Apa tuh Vincent? Yang kita tuh punya hari raya 4 sebetulnya, tapi yang dikasih libur cuma 1 ya sama pemerintah ya. Yaitu apa? Wisaka Puja. Ya dah. Wisaka Puja itu kan uposatha. Uposatha itu kan ada 4 tadi yang istimewa ya, Mas Buddha ya. Nah, 1 Wisaka Puja. Waisak itu loh, Waisak. Ya, itu Trisuci Waisak diberi apa itu semacam ya keistimewaan. Jadi holiday gitu bagi umat Buddha di Indonesia. Ya, tapi sebetulnya kalau di Sri Lanka, di Thailand itu mereka sering libur. Mungkin 1 tahun 12 bulan itu ada 15 uposatha, 15 purnama begitu. 12 ya. Itu 12 kali libur. Saya kan pernah tinggal di Thailand, di Myanmar gitu, jadi buka kantor juga di sana. Setiap uposatha tanggal 15 saya kerja sendirian. Lah kan ngikutin orang Indonesia, bos-bos saya orang Indonesia kan. Tapi anak buah saya
pada libur semua. Waduh, ya kan? Pada ke wihara, pada ke pagoda begitu. Ya akhirnya saya memberlakukan libur juga gitu ya, biar nggak dicari bos setiap tanggal 15. Kan ikuti dari liburnya orang orang Myanmar dong. Masa orang Indonesia? Nanti orang Indonesia libur, saya nggak libur. Kalau saya libur, mereka nggak libur. Ya kapan liburnya saya gitu. Iya. Lebih banyak liburnya orang Myanmar daripada orang Indonesia. Saya lebih suka di sana jadi ya. Itu Wisaka Puja nomor 1 yang spesial ya. Tanggal 15 bulan kelima dia bulan Waisak. Kemudian yang bulan ke-7 ada tuh bulan Juli, Asalha Puja ya, atau bahasa populernya di sini Asada. Asada itu bahasa Sansekerta. Kalau orang Pali ngomongnya Asalha Puja. Asalha Puja ini nggak populer, tapi belakangan mulai dipopulerkan oleh orang-orang Theravada ya, Asalha Puja ya. Wisaka Puja, Asalha Puja. Terus kemudian bulan 10 ada itu hari apa? Katina ya, hari Katina. Itu Pawarana ya. Kalau Wisaka Puja itu hari Buddha, asal Puja itu hari Dhamma. Kalau Katina atau Pawarana ini hari apa ya? Asalha Buddha Dhamma Sangga kan ya. Buddha itu Wisaka, kalau Dhamma itu Asalha. Ulang tahun apa nih? Ulang tahun Katina apa? Nah, si Vincent mesti mikir nih. Oh, itu hari biku-biku terima angpau gitu kan ya. Enggak, salah ya. Itu hari Pawarana. Katina itu hari dana atau hari invitation. Hari Pawarana itu undangan, sambutan undangan. Mari pada terima dana. Jadi ada dana day, hari dana. Umat Buddha adalah Katina ya. Nah, hari sangganya kapan? Hari sangganya ya hari ini. Ya kemarin dan hari ini, yaitu Magha Puja ya. Yang kemarin ini ya wah spesial ya. Itu 4 Uposatha tanggal 15 yang spesial. Nah, sekarang saya mau dongeng, masih ada waktu 12 menit ya, tentang Magha Puja. Magha Puja itu apa yang spesial ya? Nanti kali-kali Vincent panggil saya lagi ya, kalau mau tahu apa itu Wisaka Puja, Asalha Puja, merayakan apa, Pawarana Katina, merayakan apa, sesuai Tipitaka, sesuai Winaya. Nah, nanti panggil Handaka lagi, saya jelaskan. Hari ini spesial panggilnya Handaka mengenai Magha Puja. Ya, Magha Puja. Jadi itu ada satu perayaan di mana 2.600 tahun yang lalu itu kira-kira ya Buddha itu mengajar 1.250 biku arahanta di Weluwana. Saya ulang ya, Buddha itu ngajar malam-malam gitu ya. Ada berapa tadi? Cacing no pekgo. 1,250. Banyak gitu ya. Banyak itu ngumpul sendiri. Biku. Maksudnya apa biku? Biku itu para biku yang ditabiskan menjadi biku oleh Buddha dengan cara ngomongnya begini. Biku. Itu artinya tuh pasiko itu ya. Itu artinya come. Pasiko artinya apa, Vincent? Come and see. Datang dan lihat ya gitu ya. Datang dan buktikan, datang dan lihat sedikit sendiri gitu. Sama. Itu come. Ya, jadi come biku, datang sini. Sini biku, mari biku gitu ya. Nah, begitu Anda itu dipanggil oleh Buddha, biku, udah otomatis jadi biku. Nggak usah pakai perayaan, ritual, seremoni apapun. Zaman awal-awal early Buddhism, mula dhamma seperti itu. Biku. Wah, sekarang kalau Vincent mau jadi biku nggak bisa lagi menjadi biku. Yang menabiskan harus sama Sambuddha Gotama sendiri. Waduh, serem ya. Nggak bisa kita ya. Biku. Nah itu cacing no penggot biku datang sendiri tanpa pawarana, tanpa invitation. Pakai, nggak tahu, nggak ada handphone, nggak ada Android zaman dulu, nggak ada YouTube, nggak ada Zoom, ini nggak ada link-linknya tuh, ngumpul sendiri loh, cacing no penggo loh. Gimana caranya begitu? Telepati mereka. Buddha langsung broadcast pakai pikiran saat gitu ya. Nggak tahu, saya merinding gitu ya, mikirin gimana nih ya. Yang mungkin para suciwan tingkat level arahanta, nggak ada yang sakadagami, sotapana nggak ada. Level tertinggi nomor 4, arahanta semuanya. Sakti-sakti pasti itu ya mereka ya. Kumpul sendiri, broadcast ya di hutan bambu Weluwana. Nah, apa yang istimewa di hari itu tadi itu? Biku semuanya, Cacing Penggo, 1250, semuanya arahanta semuanya. Terus yang istimewa, pada hari Magha Puja, banyak nggak tahu nih, ini nggak tahu nih ya, itu juga hari yang sama ya, Ayasma Sariputa menjadi araha. Paginya atau siangnya itu Bante Sariputa itu loh, itu menjadi suciwan tertinggi araha. Ya. Kemudian istimewa lagi, berikutnya lagi, ya pada hari itu Buddha Gautama menganugerahkan gelar ya siswa utama ya kepada Ayasma Sariputa dan Ayasma Mahamogalana. Punya 2 ajudan ya, pendamping kanan dan pendamping kiri saya, siswa utama.
ya, agama Sawaka. Keren banget itu. Merinding banget ya. Wah, itu peristiwanya hari kapan tuh ya? Kayak di cepat-cepat gitu ya. Pendamping kiri dan kanan gitu ya. Ada itu. Di situ Sariputta Mahamoggalana di peristiwa hebat Magapuja ini. Nah, ini makanya disebut harinya Sangga. Sangga itu artinya perhimpunan, kongregasi itu. Datang sendiri dan penobatan ada Jenderal Dhamma ya, sama satu lagi di Suciwan yang Sakti Mahamoggalana. Dan lebih spesial lagi, nah, nggak lengkap kalau Buddha tidak mengajar. Nah, Buddha ngajarnya malam itu singkat saja, singkat. Banyak kan setelah itu meditasi. Dilamanya meditasi, kalau para arhanta nggak usah ceramah lagi kali ya. Arhanta udah tahu semua, ngapain ceramah dhamma lagi? Pariyati nggak dibutuhkan lagi. Pati-pati, pati weda, pati pariyati, pati-pati, pati weda. Studi aksi meditasi. Pariyati nggak usah belajar lagi. Pati-pati praktek udah sehari-hari. Pati weda penebusan udah tembus goal gitu. Jadi arahanta tuh nggak perlu belajar lagi sebetulnya. Ngumpul-ngumpul buat apa? Ya buat meditasi bareng. Bener kan? Bener kan? Masa ngulang-ulang ceramah lagi udah nggak butuh gitu kan? Kalau sama saya sama kamu boleh lah gitu ya misalnya. Ya senang gitu ya diajar oleh para arahanta ya. Mereka nggak perlu saling ngajarin, udah tembus semuanya. Tadi apa? Noble silent, diam. Tapi Buddha itu membuat satu sabda. Sabdanya judulnya adalah ya Owada Patimokkha Gatha. Ya, artinya secara harfiah, Gatha itu syair. Owada itu artinya tuh nasihat atau petunjuk, instruksi, ya atau advice, admonition, petunjuk. Patimokkha, pati itu artinya tuh protector, protection, pelindung. Mokha itu pembebasan. Jadi syair petunjuk pelindung pembebasan. Owada Patimokkha Gatha. Mau dengar bagaimana? Saya sudah terjemahkan dari bahasa Pali ini. Wow, keren gitu ya. Tidak lama, kan biasanya kita meditasi bersama dengan para arahanta itu kan ceritanya. Vincent jangan repot ya, nggak usah ada tanya jawab habis ini, langsung meditasi aja nih. Kalau tanya jawab saya grogi soalnya. Oke ya, jadi Owada Patimokkha Gatha. Ya, ini terkenal sekali. Pasti sebagian pernah mendengar ini, tapi nggak tahu bahwa itu adalah bait pertama dari syair petunjuk pelindung pembebasan ini. Ya, sebelum itu saya jelasin dulu. Patimokkha. Patimokkha itu apa sih sebetulnya? Orang bilang kan, biku menjalani patimokkha. Ya, patimokkha itu artinya adalah pelindung pembebasan. Itu loh, Winaya 227 itu, para biku. Ya, kalau biku ini 311 begitu ya, Theravada ya. Itu menjalankan patimokkha. Nah, ini versi singkatnya. Itu ada 227 itu ya panjang dan pendek ya, diambil pendek-pendeknya gitu yang sering dibacakan ketika di hari-hari uposatha begini. Enggak baca, wah volume tebal itu ya enggak. 227 itu sudah cukup panjang ya. Tapi Buddha saat ini cuma membicarakan tentang apa ya, preambul, opening, pembukaannya. Jadi syair untuk membuka, kemudian baru 227 dibacakan. Ya, oke. Jadi pembukaannya merdu sekali ini. Pasti pernah dengar ini ya. Ada tiga bait di sini. 4 kali 3, lebih dari 4, 1, 2, 3. Ya, pokoknya 3 bait ya. Bait itu bahasa palingnya adalah pada. Pada. Jadi ada 3 bait di sini, 3 pada, ti pada. Ini ada di dalam Dhammapada. Nah, pernah dengar ya Vincent ya? Dhammapada itu artinya Dhamma artinya kebenaran atau ajaran. Ya, jadi pada artinya dalam hal Dhammapada artinya adalah bait, bait kebenaran. Karena isinya ada 423 bait gitu semua kan ya. Nah ini ternyata Owada Patimokkha Gatha ini diabadikan oleh para perisalah atau kompiler ajaran Buddha di berbagai persamuhan atau konsili Buddhis itu di kemudian hari menjadi Dhammapada 183, 184, 185. Ya, bagaimana bunyinya? Dhammapada 183 dulu ya. Sabapa pasa akaranang. Pernah dengar? Kusalasa upasampada sacita parayuda panang etang budanang sasanang ya. Oke, terjemahnya aja ya. Tidak melakukan segala kejahatan. Ini saya terjemahan hati-hati dari Pali ke Indonesia secara verbatim, word by word. Ya, tidak melakukan segala kejahatan. Meningkatkan kebaikan. Membersihkan pikiran sendiri. Inilah ajaran para Buddha. Itu bait pertama dari Owada Patimokkha Gatha. Yang kedua, kesabaran dan pemaafan adalah tapa tertinggi. Para Buddha mengatakan kepadaman adalah yang tertinggi. Sesungguhnya yang menjadi petapa tak menyakiti yang lain. Seorang petapa tak melukai yang lain. Yang ketiga, tak mencaci, tak menyakiti, dan terkekang dalam peraturan petapa
dan tahu batas terhadap makanan, dan tinggal terpencil, dan bertekun pada pikiran tinggi. Inilah ajaran para Buddha. Sadu. Ya. Nah, itu Dhammapada 183, 184, 185. 3 bait inilah Owada Patimokkha Gata ya. Nah, oke. Jadi yang saya sharing malam hari ini cukup, waktu saya tinggal 3 menit. Asik ya. Kita sudah belajar ada beberapa hal ya, nih Vincent ya. Yang pertama tadi tentang Cap Gomeh, ya, arti dan sejarah Cap Gomeh ya. Kemudian kedua mengenai Uposatha atau puasa ya, ada yang spesial tadi, 4 yang spesial dalam kalender Buddhis. Yang ketiga mengenai atas sila atau 8 sila. Yang keempat mengenai Magga Puja yang spesialnya ya. Kemudian yang kelima tentang Owada Patimokkha Gata ya. Oke, kira-kira begitu ya. Selamat Magga Puja para mitra kebajikan sekalian ya. Semoga kita semua selalu tumbuh dalam dhamma yang sejati. Sadu. Ya. Terima kasih Pak Handaka atas dhamma yang disampaikan. Sama-sama. Pak Handaka bersedia untuk sesi tanya jawab, Pak? Ya, boleh. Sampai Baiklah. berapa? 2 jam lagi, 3 jam lagi, boleh? Ya, sekitar 20 menitan, Pak. Waktu saya pas ya? Waktu saya pas ya, ya 40 menit ya. Oke, sip. Ya. Baiklah, kepada Bapak Ibu, saudara-saudara Dhamma, apabila ada pertanyaan baik secara lisan maupun tertulis bisa diajukan. Dari yang lisan dulu, silakan menekan tombol raise hand saja. Apakah ada yang ingin bertanya secara langsung? Dipersilahkan. Silakan. Okay. Atau mau chat, atau lewat chat ada nggak? Ya, ada. Ya, jadi ini sudah masuk Pak untuk pertanyaan secara tertulis. Saya bacakan ya Pak ya? Ya, bacakan. Baiklah, pertanyaan begini. Selamat malam Romo Handaka. Sempat menyinggung tentang salah satu sila adalah menghindari perilaku hidup yang tidak luhur atau brahmacharya. Apakah itu hanya berkaitan dengan seksualitas? Mohon Romo Handaka dapat lebih mengelaborasinya. Terima kasih sebelumnya. Apakah hanya berhubungan dengan seksualitas? Oke, ya. Oke, jadi begini. Bahasa palingnya itu adalah abrahmacharya ya, yaitu tidak melakukan atau perilaku hidup yang tidak luhur ya. A itu tidak, Brahma itu luhur, Charya itu perilaku tidak luhur ya. Lawan katanya ya Brahmacharya, perilaku luhur atau laku hidup luhur ya. Jadi begitu. Jadi apa yang dimaksud dengan Brahmacharya? Selama ini orang selalu menerjemahkannya sebagai kayak tidak melakukan hubungan intim. Bukan, terjemahan bahkan Buddha itu beda lagi. Di sini ada, saya bacakan lagi ya. Tadi dia selama hidup meninggalkan laku hidup tak luhur. Ya. Dan sebaliknya berlaku hidup luhur. Seperti Brahmacharya ya. Kemudian hidup menjauhi dan memantang berhubungan intim. Nah, ada istilah khusus untuk berhubungan intim. Ya, tentu hubungan intim itu termasuk perilaku hidup yang tidak terlalu luhur gitu. Ya boleh, tapi itu kan termasuk pemuasan indriawi atau kamesu gitu ya. Itu boleh, enggak masalah. Tapi di hari-hari khusus ini yang namanya kita berlatih ya. Yang luhur itu maksudnya apa? Tidak hanya mengenai hubungan seksual, tetapi juga secara lebih luasnya adalah kalau para biku ya tadi itu di meningkatkan meditasi. Itu termasuk laku hidup luhur atau berpenghidupan yang benar. Kalau penghidupan benar itu apa? Misalnya kita berumah tangga ya ada jenis-jenis perdagangan tertentu yang tidak direkomendasi oleh Buddha, ya kan? Kalau para biku ya cara mendapatkan makanannya itu, cara caranya itu ya, atau menyambut derma makanannya itu dengan perenungan yang benar, atau menjalani winaya patimokkha tadi itu dengan benar. Itu termasuk totalitas terhadap hidup monastik atau hidup sebagai petapanya itu. Itu adalah laku hidup luhur. Ya, bagi para biku seperti itu, ada winaya-winaya. Dan para perumah tangga menjalani winaya-winaya perumah tangga. Saya pernah sharing kalau tidak salah di sini juga di VPDS ya tentang gihi winaya ya, winaya perumah tangga. Apa itu? Ya termasuk berdagang yang benar, ya menjaga 5 sila tentu saja tadi sudah pasti wajib, sekali-kali jalankan 8 sila, perdagangan yang benar sesuai dengan dhamma. Kemudian misalnya tadi itu tidak
keluyuran pada waktu malam, ya, tidak melakukan mabuk-mabuk misalnya apalagi mabuk-mabukan sudah di sila kelima, dagang mabuk-mabukan, judi, ya judi belum diatur ya, judi termasuk itu melanggar winaya perumah tangga begitu, termasuk kita merawat orang tua, merawat keluarga, menunaikan kewajiban tanggung jawab kita sebagai makhluk keluarga, makhluk sosial, itu termasuk winaya perumah tangga, luas. Nah itu dilakukan semua adalah brahmacaryanya perumah tangga. Kalau biku menjalani patimokkha sila, totalitas 227 sila, itu totalitas brahmacaryanya para samana. Ya, seperti itu. Jadi enggak hanya masalah hubungan intim saja. Maka disebut brahmacarya, laku hidup luhur, yang dipuji para Brahma, para orang-orang luhur. Kemudian ada lagi, di dalam sila ketiga, yang di 5 sila, itu saya sering sharing bahwa bahasa Pali kan kamesu micacara, ya. Kamesu micacara, wiramani sikap padang sama diami. Nah, kamesu micacara itu biasa diterjemahkan sebagai memantang atau menghindari berbuat asusila. Nah, ini terjemahnya kurang akurat. Ada yang lebih tidak akurat lagi, yaitu memantang berzina. Pernah dengar ya Vincent ya gitu ya? Pernah dengar ya? Ini sangat meremehkan. Terjemahannya itu bukannya apa ya? Meremehkan, menggampangkan sekali. Menggampangkan sekali. Contoh gini, bagi saya itu berbuat asusila itu kecil, gampang. Tidak berbuat asusila maksudnya. Melanggar ya gampang, tapi tidak melanggar asusila itu juga gampang bagi saya. Tidak berzina itu kecil, gampang lah itu. Apa sih repotnya tidak berzina? Padahal kamesu micacara itu terjemahnya adalah kamesu. Artinya apa? Kama indriawi, nafsu, keindriaan. Ya, kamesu itu terhadap indriawi, terhadap nafsu. Ya, micacara, mica itu keliru atau salah. Cara itu ya cara, perilaku, laku, tindakan, perbuatan. Jadi memantang ya atau menghindari ya perbuatan keliru terhadap nafsu. Nah, silakan Vincent elaborasi sendiri sekarang. Kamesu micacara. Apakah berzina termasuk situ? Of course, itu perbuatan nafsu. Tapi tidak hanya berzina loh, kamesu micacara. Misalnya Vincent tadi, nafsu makan berlebihan. Nah, ini gimana? Nafsu gak nih? Nafsu kan? Atau kamu nafsu nonton YouTube berlebihan? Nafsu main game berlebihan? Nafsu apa lagi ya? Kamu lebih bernafsu, mungkin lebih tahu macam-macam nafsu gitu ya. Apa sih nafsu-nafsu manusia tuh? Hah? Jajan. Hah? Oh, shopping nih. Cindy bilang nih, shopping, beli-beli. Nah, ya, beli-beli. Itu nafsu. Waduh, bisa membutakan sekali itu ya. Gasek-gasek kartu kredit sampai kartu kredit itu gosong gitu ya. Gasek terus ya. Ngasep itu ya. Cuhun orang Medan bilang. Kartu kreditnya cuhun, keluar asap. Saking nafsunya shopping. Haiya. Nah, itulah dia ya. Itu jadi kamesu micacara nih latihannya sulit sekali, luas sekali karena tidak hanya masalah berzina, asusila, itu mah gampang. Ya, nah ini susah, kamesu micacara. Apalagi brahmacarya, lebih luas lagi. Wah, tambah lagi aturan-aturannya ya. Wah, tidak hanya nahan nafsu, tapi juga harus, bagaimana nih, melayani, menghormati, ya, menjalankan karma-karma baik itu 10 macam atau lebih itu ya, parami-parami, itu brahmacarya semua. Ya, kira-kira gitu Vincent ya. Jadi luas cakupannya ya. Hidup dalam keluhuran, dikatakan hidup bersama dengan para Brahma. Keren ya. Walking with the gods ya. Jadi latihan juga, latihan meditasi termasuk di situ. Enggak cuma melanggar sila. Saya sudah tidak melanggar sila. Oh, not enough. Tidak berbuat jahat aja, tidak melanggar sila, not enough. Kan di Patimokkha tadi Ovada ada 3 toh ajaran para Buddha, 1 enggak jahat, yang kedua banyak kebaikan. Harus banyak nyumbang, banyak amal, ya kan? Yang ketiga, enggak cukup juga, pikiran dibersihkan, membersihkan pikiran sendiri, sacita pariyuda panang. Wah, ini susah ya. Nah, itulah praktek dhamma ajaran para Buddha. Hidup dalam keluhuran. Disayang para Brahma. Lanjut. Ya, terima kasih Pak Handaka atas jawabannya. Ya. Baiklah, apakah ada lagi yang ingin bertanya secara langsung? Silakan raise hand saja. Atau ada pertanyaan tertulis, kami tunggu masih. Kepada malu-malu nih. Apa saking jelasnya ya. Ini Cik Nani aja, saya tunjuk Cik Nani Raharja, mumpung kelihatan nih. Ada Cik Nani Raharja. Wajib bertanya. Ya Cik Nani, halo. Terima kasih Cik Nani ya, sering ngirimin saya makanan Cik Nani. Terima kasih.
Ya, ada lagi? Nggak laku Ada Pak nih. Andaka. Ada, aduh. Ada pertanyaan tertulis yang masuk lagi. Saya Ya, bacakan ya. ya, Selamat malam Romo, saya ya. pernah mendengar tentang surga Sukawati. Apakah Ya. konsep tersebut ada di ajaran Buddha Theravada? Hmm. Yang nanya orang pinter nih, dan memudahkan saya menjawabnya. Ya, saya nggak usah apa repot-repot jelaskan. Udah, jawabnya tinggal iya apa tidak gitu tuh kan, ya kan? Apakah ada di dalam ajaran Theravada? Ya, gampang, nggak ada. Selesai. Pertanyaan berikutnya. Ya, baik Pak. Terima kasih. Belum ada pertanyaan masuk. Pak, Nah, boleh saya yang bertanya? oh boleh dong. Ya, tugas saya moderator kan memborong. Ya Pak. Sebentar, Jadi, saya nambahin dikit ya. Saya nambahin yang oke. Sukawati tadi itu. Ajaran Sukawati itu, ya itu tidak ada di Mula Dhamma. Mula Dhamma itu adalah early Buddhism gitu, early Buddhism. Jadi ajaran-ajaran atau suta-suta awal yang didapat ketika Buddha itu masih hidup, terus kemudian di konsili pertama itu dirumuskan bersama-sama gitu. Ya, kira-kira yang dianggap Mula Dhamma itu ketika awal-awal penulisan tuh abad 1, abad 2 Masehi masih dianggap Mula Dhamma lah gitu. Ya, di situ. Kalau dituliskannya atau ditemukannya suta-suta atau sutra-sutra belakangan tidak dianggap bagian dari Mula Dhamma. Tapi tidak berarti itu sesat atau salah ya. Saya nggak berani bilang begitu. Tapi kalau itu kompatibel, cocok, matching dengan Mula Dhamma, ya itu Dhamma. Tapi kalau aneh-aneh, nggak sesuai dengan ajaran Mula Dhamma, ya harus dipertanyakan. Ya, bisa aja itu berbeda, tetapi selaras dengan Dhamma Mula ajaran Gautama Buddha. Ya, jadi oke juga, acceptable, masih oke ya. Jadi kita harus pelajari betul ya, ada penyimpangan, distorsi apa enggak gitu dengan tubuh ajaran Buddha di awal-awal itu ya. Dan ini bahasanya tidak hanya bahasa Pali loh ya. Mula Dhamma itu bisa bahasa Pali, bisa juga bahasa Sanskerta, bisa bahasa Mandarin karena terjemahnya sama artinya kan. Ada bisa bahasa Tibet gitu ya. Nah, masalah ya. Ada juga bahasa Indonesia. Kan saya kita terjemahin nih bahasa Indonesia dari bahasa Pali. Ya berarti masuk Mula Dhamma karena mengacu pada sumber Mula Dhamma yang kebanyakan Pali dan Sanskerta lah. Awalnya seperti itu ya, dua ini di konsili-konsili awal itu. Ya. Nah, oke, itu bisa dinilai sendiri. Tapi intinya apakah suatu suta ajaran itu sesuai dengan Mula Dhamma atau enggak? Ya Buddha sudah mengajarkan rambu-rambunya juga. Kalau itu ajarannya itu meningkatkan loba dosa moha, ya itu tidak sesuai dengan Dhamma. Kalau itu mengurangi loba dosa moha, memadamkan apalagi itu sesuai dengan Dhamma. Kamu boleh adopsi itu, ikutin itu. Ya, jadi Dhamma itu harus berkembang dan kontekstual juga gitu. Tidak mati gitu aja gitu ya. Oke, silakan Vincent. Ya, terima kasih atas tambahan penjelasannya Pak. Ya. Sebelum giliran saya, ada satu pertanyaan tertulis lagi nih Pak. Oh ya, laku lagi nih. Silakannya. Romo, jika saya mau menjalankan uposatha, perlu nggak saya mengambil sila di hadapan biku? Tidak perlu. Tidak perlu. Ya, itu kan bisa kapanpun Anda menjalankan uposatha itu tidak hanya harus bulan tertentu, tanggal tertentu enggak loh. Anda mau hari ini datinju langsung ya bisa aja gitu loh. Ya kan? Saya kadang-kadang enggak ngikutin kalender-kalender gitu, Vincent. Ya, pokoknya lagi kepingin aja nih uposatha apa atas sila tadi itu ya 8 sila gitu ya. Saya enggak lihat posisi bulan tanggal 15 atau bulan gelap, bulan terang enggak, kadang enggak lihat gitu. Ini kan karena lupa gitu ya. Tapi ya ini ya sering-sering aja lah begitu. Ya katakan hari kelahiran kita. Saya lahirnya hari apa sih? Hari kelahiran kita. Sincan hari apa lahirnya? Tanggal lahirnya berapa? Hari lahirnya apa? Bisa ingat enggak hari lahirnya apa? 13 Romo. Nah, salah. Saya tanya kan hari lahir, Oh, bukan hari. tanggal lahir. Oh, minggu. Nah, itu tiap minggu, tiap hari Sunday kamu uposatha ya. Kamu apa bukan uposatha, kamu apa atas sila. Nah, itu challenge-nya seminggu sekali berarti. Kan berat juga itu sebulan 4 kali itu ya. Kalau saya hari Selasa itu ya. Ya bikin variasi-variasi sendiri. Ya nggak usah setiap hari mau atas sila itu cari biku ya. Nanti jadi terlalu birokratis, prosedural ya. Ya kalau ada biku ya bagus. Pas mudah, gampang, ketemu OTW, oke, why not? Atau Anda rumah dekat wihara, dekat di Pluit situ, tinggal walking distance, nah mampir aja, pas ada biku, nah boleh gitu ya. Kalau enggak ya langsung aja. Atau boleh juga sekarang kan keren nih. Anda ketemu biku nanti malah nularin COVID. Anda ketularan COVID dari bikunya atau Anda nularin bikunya
apa itu cialat gitu ya. Bahaya itu, amsyong. Jangan gitu ya. Tapi pakai distance dong, pakai distance. Video call sama Bante kalau akrab. Ya, kalau Bante canggih. Kalau Bante nggak punya gadget ya lebih bagus lagi sih. Nggak usah diganggu sama Anda gitu ya. Atau bilang, Bante saya bertekad aditana nih ya, mau ataslah pakai text message aja di WA atau SMS begitu. Ya, jadi jangan ganggu juga, tapi ngomong aja ada bagusnya juga buat variasi. Kalau Anda cukup akrab dengan samananya, ya. Tapi kalau nggak pun nggak masalah. Ya cukup Anda bertekad dalam hati, saya mau itu ya. Ada rupang Buddha, oke. Nggak ada rupang Buddha, nggak masalah juga. Ya, jangan terlalu melekati ritual-ritual yang jadi terlalu seremonial begitu. Nanti malah ada jadi excuse, alasan, kan ada Bante, jadi saya nggak usah uput sata. Nah, belum tentu ada setahun sekali ketemu Bante. Nah itu repot. Oke, kira-kira gitu. Take it easy ya. Yang mudah, yang praktis aja. Lanjut. Pertanyaan Vincent sendiri apa? Pak. Ada lagi nih yang bertanya secara tertulis, Pak, tambah ya. Namo Buddhaya, saya ingin bertanya, bagaimana kita mengontrol diri dalam menghadapi masih agar lebih sabar dan baik? Agar lebih sabar. Jadi begini ya, kesabaran yang sejati, yang benar-benar sabar itu tidak perlu pakai pengerahan, pakai ngoyo, pakai ngotot, tidak perlu, ya. Jadi misalnya kita dipicu oleh sesuatu yang anger provoking, memicu kemarahan. Ya kalau orang yang betul-betul sabar itu tidak mempersepsikannya sebagai provokator, biasa aja, oh begitu. Nah kalau sudah mahir begitu. Tapi kalau belum mahir, kan Anda gampang sekali naik darah, mudah tersinggung begitu ya. Kesabarannya sumbunya pendek, orang bilangnya sumbu pendek itu, gampang marah gitu. Ya, gampang terpicu, boom gitu ya. Nah, begitu. Harus latihan, betul. Latihannya bagaimana supaya menjadi natural ya, tidak perlu lagi mengerahkan kesabaran. Ini loh, saya sabarin loh. Saya sabarin. Saya sampai nggak marah nih. Tapi dalam hati Anda kan marah sebetulnya. Nggak terima. Nah, tetap kena sebetulnya. Ya, harus latihan lebih halus lagi, lebih halus. Caranya, ya gampang lah nih ya. Gimana ya? Dana sila bawana nah. Gampang itu ya. Banyak cara ya. Gampang nih, dana sila bawana. Tadi pakai formula tadi itu. Ya kalau Anda tuh rajin derma, nyumbang enggak harus duit loh ya, nyumbang tenaga, nyumbang pikiran, nyumbang waktu, ya kasih perhatian orang, ya senyuman misalnya, ya orang rajin-rajin senyum, nyumbang senyuman gitu, ramah tamah begitu ya, itu kesabaran pasti lebih tinggi daripada orang yang cemberut aja gitu, ya. Jadi orang mau dekat Anda tuh ya takut, Anda tidak approachable. Ya, Anda mau deketin orang juga malas karena Anda antisosial. Akhirnya Anda mudah teriritasi, mudah terprovokasi karena kurang dana, kurang dermawan, kurang murah hati, hatinya kurang open, tangannya kurang open terhadap sosial, terhadap dunia, ya, jadi nggak sabaran. Jadi orang yang riang gembira, dari dana dan senyum riang gembira, ya. Anda senyum, orang lain ikut senyum, atau Anda derma apa? Derma humor, derma guyonan aja. Wah, you make your life, others people life itu more beautiful, more fun gitu ya. Nah itu sudah, guyon-guyon enggak gampang tersinggung, ya kan? Nah itu dana. Nah dana itu macam-macam ya. Bukan cuma kasih duit aja. Ya itu kan materi aja. Ya toh, gampang kasih duit. Yang kedua sila. Nah sila Anda tuh harus banyak memantang ini dan itu ya. Memantang tadi nafsu segala macam. Nah yang bikin tidak sabar itu apa? Orang jadi marah, orang jadi gampang putus asa, nggak sabar itu, ya. Terus gampang nyerah, jaga sila, mau puasa, nggak sabar, sehingga apa? Waduh, lihat ada brownies, nggak tahan makan, gitu ya. Nah, putuslah itunya pelanggaran, gitu ya. Jadi kenapa kurang sabar? Karena kurang latihan silanya, ya, dalam kehidupan sehari-hari kurang. Jadi mungkin sebulan sekali kurang, ya Vincent-nya. Sebulan harus mungkin 4 kali. Atau seperti Vincent, setiap hari Sunday, sebulan bisa 5 kali, 4 kali, tiap hari kelahiran kan. Atau setiap ganjil genap, seperti traffic light itu, traffic lalu lintas itu, ganjil genap. Setiap ganjil saya atas sila, setiap genap saya 5 sila, misalnya begitu, ya kan? Lumayan itu, ya kan? Ganjil genap. Aturan aja sendirilah. Ya, sila dipersering. Jadi otomatis akan lebih sabar karena tahan dalam nahan. Nah, itu. Sila itu sifatnya menahan, merestrain gitu ya. Tahan bertahan Anda itu jadinya. Jadi otomatis diprovokasi oleh nafsu-nafsu. Iya kecil ini ya. Diajak ini, udah biasa gitu. Gitu. Jadi lebih sulit untuk marah juga karena silanya lebih terlatih mengekang hawa nafsu, ya kan? Bawana is the best. Apa tuh? Meditasi,
diskusi-diskusi begini, ya toh, bergaul dengan orang-orang bijaksana, yang menyenangkan, yang sabaran, yang hidup sesuai dharma, Anda akan ketularan, ya kan? Kalau Anda lingkungannya tuh gampang marah semuanya, urakan semua, berandalan semua. Anda kalau nggak jadi seperti mereka, Anda dimusuhin, malah takut, nggak cocok sama mereka. Kalau Anda lingkungannya orang seperti Vincent begini gitu ya kan ya, sabar, ketawa-tawa gitu ya, ngomongin kebaikan, dharma, bagaimana cara meningkatkan pelatihan diri, nyumbang orang, nolong orang, nah kan otomatis kan kesabaran secara total meningkat. Meditasi contohnya, meditasi kan latihan sabar. Anda disuruh duduk diam 10 menit, nggak ngapa-ngapain. Lihatin napas doang, atau rasain sensasi tubuh, lihatin pergerakan pikiran. Ya itu kan ketahu. Intinya apa? Melatih kepekaan meditasi itu, sensitivity, awareness, sati, sampajanya, awareness, ya attention, apapun terjemahnya, mindfulness gitu ya. Itu kan melatih kepekaan. Peka, jadi ketika ada pemicu datang, aku mau tersinggung. Anda sudah tahu, sebelum tersinggung, Anda sudah tahu bahwa Anda sedang mau tersinggung. Itu akan tersinggung ya, Vincent ya, beda ya. Kalau Anda taunya nyadarnya, satinya setelah tersinggung, itu rada terlambat sedikit. Harusnya ketika sedang tersinggung Anda sadar. Lebih bagus lagi, sebelum tersinggung Anda sadar. Bagaimana bisa sadar peka seperti itu? Harus latihan meditasi sering-sering. Ketika sedang tidak banyak provokasi, lihatin napas aja, tahu, lihatin sensasi tubuh, tahu gitu ya. Ketika ada mau marah dikit, langsung, apa ini? Langsung, tahu. Diapain nggak gitu sabarannya? Dilihatin aja, observe, just you don't need to do anything. Nggak perlu mengerahkan kesabaran, saya tahan-tahan. Nggak perlu. Cukup ketika dia akan segera menjelang muncul, hampir nyaris gitu ya. Susah ngomongnya nih ya. Itu langsung tawan, masih kecil, sudah otomatis Anda liatin, seperti itu tikus baru muncul, set gitu ya, ada kucing, Anda curi, wush, belum dimakan, belum dikejar, belum diteriakin, udah langsung hilang tikus ya. Betul? Ya seperti itu. Ya, negatif itu, pikiran negatif, kotoran, provokasi itu dideteksi sejak awal. Kalau sudah terlanjur gede, wah, tikusnya udah gede, lebih gede dari kucingnya, repot nih, kucingnya takut. Nah, setelah Anda menyembur macam-macam itu menjadi kraken gitu ya, atau menjadi dragon begitu, wah gitu ya. Akhirnya apa? Hanya penyesalan yang terjadi, ya toh. Tapi apa? Kesadarannya sudah telat. Wah, insaf saya kilap tadi itu, blunder saya, ya wis telat. Udah masuk penjara atau kerugian atau kebakaran atau kecelakaan, macam-macam. Ya toh, nah itulah gunanya meditasi untuk melatih kepekaan sedini mungkin terhadap pikiran-pikiran apapun yang muncul dan berlalu. Artinya very simple, ya. Cuma ngamatin itu, belajar dari Bante-Bante, dari Romo-Romo, dari Vincent juga boleh gitu ya, macam meditasi gitu. Harus dong, anak muda, mundur. Ya, biar saya matinya tenang. Masa saya terus yang ngajarin? Ya toh, let me go, ya. Kamu ngajarin nanti. Ya, nanti Anda peka. Kalau ada kepekaan, ada hening. Batin Anda bening dan hening. Ada suatu apapun sebelum jadi gede, set, langsung tahu, hilang. Cukup dia mati, dia hilang sendiri. Kalau dia nggak hilang juga main gede, Anda agak tegas dikit, pakai wirya, pakai daya, gitu ya, dipelototin dikit, no way, gitu kan ya. Nah, otomatis hilang lagi. Ya, begitu latihannya. Dari yang mengamati yang kecil-kecil ini saja. Ya, kira-kira gitu, Vincent. Terima kasih Pak Handaka. Sama-sama. Ini ada lagi nih pertanyaan tertulis. Padahal sudah let me go tadi nggak boleh pergi begini. I want to go, belum makan malam ini. Udah makan belum? Vincent udah makan belum? Sudah Pak, terima kasih. Wah, kamu curang, kamu mendahului. Nah, kamu nggak uposata, nggak atasila hari ini ya. Iya nih. Ini ada 3 pertanyaan masuk. Saya bacakan sekaligus ya. Ya, saya jawab dengan cepat. Yang pertama, Romo, berapa ukuran tinggi ranjang dan kursi untuk menjalankan uposatha? Itu yang pertama. Atau langsung dijawab Romo? Ya, itu sih enggak ada ketentuan gitu sebetulnya. Kalau tradisi para biku biasanya tidak lebih dari betis gitulah ya, atau dengkul atau betis gitulah, kira-kira segitu. Berarti kira-kira 1 kilan 20-30 cm gitulah. Kira-kira segitulah. Tapi kalau di dalam suta-suta awal sebetulnya ya tadi itulah yang sebetulnya yang tempat yang rendah atau rumput tadi itu, rumput ya kira-kira rumput ditidurin gitu ya. Mungkin pakai alas, pakai jubahnya luar itu aja, sanggati atau apa dibuat
celemek gitu aja buat matrasnya begitu ya, kira situ. Tapi ya enggak perlu sampai segitu ya. Umumnya para biku sepanjang pengetahuan saya itu ya enggak lebih dari dengkul atau lutut ya, lutut atau betis gitu. Ya, jadi kalau pakai matras biasa itu yang biasa Anda pakai anak-anak kos-kosan itu cukup lah gitu. Ya. Tapi Anda boleh juga kalau mau menyiksa diri lebih keras lagi gitu, ya pakai selimut aja gitu. Biar kelihatan keren gitu loh. Tapi ya nggak perlu juga lah, nggak usah menyiksa diri itu. Ya, oke, lanjut. Oke, lanjut. Pertanyaan kedua. Romo berbicara mengenai dana. Apakah dana organ tubuh dibenarkan dalam ajaran Buddha, terutama terhadap orang yang sudah meninggal, namun mereka pernah mendaftar sebagai donor ketika mereka masih hidup? Saya pernah mendengar bahwa tubuh tidak boleh disentuh selama 8 jam setelah meninggal. Mohon penjelasannya, Romo. Terima kasih. Ya, itu tidak ada di dalam suta-suta. Kalau tidak ada dalam suta-suta, makanya terjadi yang macam-macam begini. Ya kan? Kalau Buddha tidak ngomong, berarti kan ada room untuk improvement atau room for variation. Nah, variasi bisa macam-macam, membingungkan. Sayang tidak diatur dalam suta. Ya, yang tidak diatur dalam suta bagaimana? Donor organ tubuh itu ada nggak dalam suta? Ya, ada. Tapi zaman dulu kan lebih radikal caranya ya. Nah, contohnya bodhisatwa, kasih makan burung elang, pakai sesetan, suwiran daging sendiri gitu ya. Nah, itu kan agak radikal. Raja Sibi memberikan matanya, sepasang mata bola dikasih kepada petapa Buddha. Wah, begitu. Berani nggak Vincent seperti itu? Hidup-hidup, bukan ketika sudah mati, hidup-hidup. Bodhisatwa itu terjun dari tebing masuk ke jurang, kasih makan macan yang mau makan anak-anak macannya. Atau gajah putih terjun dari jurang, kasih makan 700 musafir yang kelaparan dan tersesat. Ya toh, atau kura-kura ya, Kapcaka itu menyelamatkan orang dari kapal karam diserang sama Moby Dick atau Kraken gitu ya di laut. kemudian sampai pulau dia mau dimakan, kasih makan dagingnya sendiri, penyu ya, penyu gitu. Jadi keren gitu. Mereka tuh memberikan organ tubuh tuh sudah biasa ya. Itu oke. Ya, tapi kan kalau ya kita mungkin tidak seberani bodhisatwa gitu ya. Jadi ya kalau sudah mati aja lah gitu ya. Kalau masih hidup apa? Donor darah. Very good. Darah itu kan termasuk bagian dari tubuh kita. Ya, organ atau anggota tubuh kita juga darah loh, penting loh ya. Anda nggak ada darah, Anda mati. Anda kehilangan jari, kehilangan tangan masih tidak mati loh. Ya, Vincent, dari darah itu penting. Tapi itu Anda danakan lagi. Ya, tapi jangan sampai mati, darahnya nggak diambil 10 liter ya, enggak lah. Diambil paling yang 200 mili atau 300 mili gitulah ya. Atau 500 mili mungkin ya. Oke, jadi bisa, bagus sekali sesuai dengan spirit Buddhis. Ya toh? Nah, begitu. Tapi sebelum mati atau setelah mati, dua-duanya oke. Di Sri Lanka contohnya, Sri Lanka itu salah satu negara yang paling terkenal dengan donor mata. Ya tentu setelah meninggal dunia, mungkin sudah kasih mungkin daftar ke rumah sakitnya, bank matanya gitu ya. Kemudian ketika meninggal sudah tahu, bilang sama keluarganya masih hidup. Nih ya, kalau saya mati nanti ya kalau kecuali kecelakaan di tempat lain gitu ya. Kalau memungkinkan langsung dikirim ke bank donornya ini. Ya langsung diambil matanya sekian jam sebelumnya gitu. Makin cepat makin bagus, makin fresh. Ya boleh sekali. Nggak masalah. Sri Lanka banyak sekali situ. Di Myanmar juga. Di Myanmar belum ada, banknya kurang canggih ya. Di Indonesia mungkin sudah ada juga, beberapa saya pernah dengar gitu. Kemudian apakah boleh disentuh apa nggak boleh sentuh? Hai, ini repot nih. Ya sudah saya jelaskan, kamu nonton enggak? Saya itu menyentuh-nyentuh, itu jenazah bapak saya ketika mau meninggal. Istri saya bulan lalu meninggal, saya juga sentuh-sentuh, saya popong-popong, saya ikut mandiin. Ya sentuh, kalau nggak disentuh bagaimana? Wong ketika hidup aja saya pegang-pegang dan masih sayang, apalagi sudah meninggal. Ya ketika masih hidup, ya mau ke toilet pun saya popong. Ketika toilet pun mau cebok pun saya cebokin, begitu ya ibaratnya ya. Kebetulan bukan ibarat itu ya. Ketika sudah meninggal, masa dia bisa jalan sendiri ke peti mati atau ke ambulan atau ke rumah sakit? Ya nggak bisa. Nah, itu terus apa? Oh, suruh perawat, suruh petugas kematian. Iya, ya oke. Tapi kan saya kuat, saya mendingan bawa sendiri. Jadi saya tuh menggotong jenazah istri saya sendiri, dibantu sama koko, dibantu sama anak saya begitu. Saya bawa sendiri.
Kalau dipegang-pegang orang malah saya curiga nih, cemburu saya kan, apa yang pegang-pegang istri saya? Ya itu kalau bisa saya sendiri. Ya tapi sampai prosedur ya, prosedur COVID segala macam begitu. Tapi tidak COVID, meninggalnya karena kanker gitu ya. Tapi tidak masalah. Ketika itu ya saya slow tidak masalah gitu ya. Tapi waktu itu istri saya tidak sempat jadi organ donor begitu ya. Jadi ya nggak ada urusan sama itu. Tapi tidak ada masalah. Itu hanya mitos, gugon Tuhan. Kalau ada pun menurut tradisi mana sebutkan sutanya. Sutanya mana? Saya menjawab dari Suta Mula Dhamma Buddhism. Nggak boleh disentuh tuh mana? Kalau menurut buku tertentu, buku kematian secara Tibet misalnya, buku kematian secara Myanmar, buku ajal tentang apa dari primbon mana begitu, ya itu kan secondary reference. Ya, mungkin oke-oke saja maksudnya baik, jangan diganggu ketenangannya supaya jalannya terang. Enggak, itu sebelum kematian bantunya. Setelah kematian itu cuma mitos, itu cuma tradisi tertentu, tidak ada dalam suta-suta awal. Maaf, saya tidak menganut agama Buddha karena itu. No way. Tapi itu silakan, terserah kalau ada yang menganut begitu silakan. Ya itu waktu hak asasi masing-masing kok. Asal maksudnya baik. Tapi jangan memaksakan harus tidak boleh atau harus nyentuh. Saya juga tidak maksa Anda untuk menyentuh jenazah-jenazah, enggak juga kan? Ya kan? Enggak. Tapi kalau menyentuh pun tidak ada masalah. Jangan percaya sama tradisi ritual yang tidak ada dasarnya semacam itu. Ya semua untuk kebaikan, oke lah. Kalau nggak disentuh bagaimana? Petugas jenazah tuh nyentuh Anda. Yang mandiin gimana? Dokter nyentuh juga, perawat juga nyentuh di mungkin di IGD atau di ICU begitu. Hai ya. Jadi biasa aja lah. Agama Buddha itu agama yang cerdas gitu ya. Ada gitu-gituan. Mana Suta Budanya? Ayo, lanjut. Ada lagi dah. Maaf saya agak galak, terbawa emosi. Ya silakan. Terima kasih Pak. Terus berikutnya Romo berapa? Oh enggak, ini tadi ada yang salah ketik aja sih. Dia yang penanya tadi Romo, jadi dia ada klarifikasi. Romo berapa ukuran tinggi ranjang dan kursi untuk menjalankan uposatha? Oh enggak, sorry tadi itu Romonya salah ketik. Kalau kursi nggak ada ukurannya sih. Ada ukurannya. Kursi nggak ada ukurannya. Nah, tapi kadang saya juga pernah memberikan kursi saya kan tinggi tuh, kursi saya tinggi, saya kasih ke Bante maksudnya baik gitu ya, dia kan agak kagok duduk di kursi saya kursi direktur itu loh, Vincent, kursi kantor saya kan direktur gitu ya, ada seorang biku pernah datang ke tempat saya, biku luar negeri sih, ya, acan something gitu ya, ya, terus kemudian dari situ, oh enggak, saya kursi biasa aja hendakah, oh kenapa Bante ini oke lah gitu, empuk lebih enak, ya saya nggak biasa pakai itu dan jatuh. Oke, ya udah saya ngerti maksudnya. Ya udah gitu. Nah, itu kan personal komitmen saja sebetulnya. Kalau kursi ya maksud tinggi mewah tuh dan jadi kayak zaman dulu kan kalau di India kuno itu kan orang raja-raja, bangsawan-bangsawan tuh tinggalnya kan wah di kereta, di naik-naik kereta terus di kursinya tinggi makin dianggap berpangkat tinggi. Nah, itu dia latihan kerendahan hati. Ya, duduknya apa ya, bersila di lantai aja atau pakai kursi yang pendek gitu aja, ya. Diatur aja. Intinya pokoknya tidak untuk. Tapi kalau jangan terlalu strict juga, bikin peraturan-peraturan sendiri jadi ritual yang membuta begitu. Kalau adanya cuma kursi itu, Anda diundang makan atau sedang latihan apa, ada cuma kursi itu. Di restoran adanya cuma kursi-kursi yang agak tinggi begitu, Anda sedang latihan apa gitu, ya sudah pakai adanya. Masa Anda mau ngesot di restoran, malah diusir sama pemilik restorannya, dianggap aneh gitu ya. Biasa aja lah. Ya, nggak usah terlalu demonstratif begitu. Malah ego Anda nih loh. Ego Anda terlalu melekatin aturan-aturan yang Anda ciptakan sendiri. Belum tentu sesuai dengan spirit damanya. Tapi Anda hanya membesarkan, memelihara ego Anda sendiri untuk hal yang sia-sia. Tidak relevan dengan dhamma. Lanjut. Terima kasih Pak Andaka. Sebenarnya pertanyaan tertulis sudah ditutup Pak Andaka. Bonus track. Ya. Bonus. Satu kalau ada. Siapa nih? Ibu Christine, boleh juga nih Ibu Christine. Halo Bu Christine. Kok tadi nggak muncul, sekarang muncul? Mau nanya mungkin. Siapa lagi? Ya, sepertinya sudah tidak ada. Oke. Pak Andaka. Ya nanti ketemu lagi di acara sama saya lagi ya. Yang saya acara di mana biasanya? Oh di Ehipasiko ya, di Studi Suta. Ya ikutin di IG atau FB Ehipasiko ya. Setiap bulan 1 kali 2 kali kan saya suka on air seperti Vincent begini gitu ya. Kekinian gitu ya. Studi Suta. Tanya jawab dhamma sesuai dengan suta-suta gitu. Baiklah. Pak Andaka, apakah ada kesimpulan ataupun kata penutup untuk Dhamma Desana pada hari ini?
Kata penutup ini ya. Cuma satu sih saya. Yang selalu saya tekankan berkali-kali ya Vincent sama orang ya. Salah satu pesan Buddha yang paling penting itu ya begini. Buddha itu sangat menekankan kepada kita untuk selalu tumbuh dalam dhamma. Tumbuh. Jadi Buddha bilang bahkan ya, saya tidak menyetujui atau menyukai stagnasi. Stagnasi itu stabil ajak gitu doang ya. Gitu-gitu doang aja. Apalagi kemerosotan. Wah, Buddha nggak suka. Tapi saya memuji pertumbuhan, perkembangan, kemajuan dalam dhamma, dalam kebajikan, dalam kebenaran. Itu aja. Ya, semoga kita selalu bertumbuh dalam dhamma, dalam kebajikan seperti yang diinginkan oleh Buddha. Inilah ajaran para Buddha. Selamat Hari Magha Puja. Sadu-sadu. Baiklah, demikianlah Dhamma Desana dan juga sesi tanya jawab dengan Romo Handaka Wijananda. Romo, kami segenap pengurus dan juga umat Wihara Pluit Dhammasuka mengucapkan anumodana. Terima kasih atas Dhamma Desana yang telah disampaikan. Saya terima kasih karena VPDS nggak bosan-bosan manggil saya. Besok pada nonton semua ya. Halo semuanya. Besok pada nonton jam 9 pagi di VPDS ya. Acan Sujato. Penting. Itu orang hebat ya, juara dunia. Ya, salah satu guru saya juga nonton besok ya. Betul kan Vincent? Jam 9 pagi besok ya. Ya, itu bagus. Lebih bagus dari saya, lebih pintar dari saya dia. Ya, tolong ditonton. Dan juga saya mewakili umat juga mengucapkan bersama Mega Cita ya Romo ya. Kenapa? Emang kenapa? Hah? Emang kenapa? Mendiang. Oh, mendiang istri saya? Ya. Oh, ya. Ucapan apa tadi kamu? Sang Vega Sita? Ya, Sang Vega Cita. Ya. Niatnya baik ya, saya terima lah gitu ya. Padahal dia tuh sudah lebih enak dari kita hidupnya. Sudah jadi dewa lah, mungkin sudah mencapai level kesucian tertentu lah. Ya, mungkin kita masih berjuang-juang supaya seperti dia. Mungkin di surga dia, istri saya tuh punya ketawa-tawa aja. Kalau kasihan amat seperti cacing kesayangannya dan kotoran kesayangan itu ya, kasihan gitu. Diajak ke surga kita nggak mau gitu ya. Nah, gitu ya. Tapi terima kasih, kamu orang baik, maksudnya niatnya baik ya. Tapi saya sudah tidak terlalu berduka cita lagi. Ya berkat dhamma juga ya, jadi sudah bukan dilupakan ya, tapi bisa disadari nyata ya begitu saja gitu. Let go ya, sudah bisa let go atau lego gitu ya, orang Jawa bilang legowo gitu. Ya, sehat-sehat ya. Romo ya, Ayuwano Sukang Balang. Ayuwano Sukang Balang ya, sama-sama Ahu Sukang semuanya. Ya, saya pamit dulu ya. Ya, terima kasih Romo. Ya, saya pamit dulu, saya mau makan ini, sudah dibeliin makan sama Cindy, belum saya makan. Halo Mam Yohan semuanya ya.